Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sultan Adi Saputro dalam pembelajaran fisika. Fisika itu mumeti, mudah untuk dimengerti. Mari kita belajar fisika bersama-sama. Jangan mempersulit hal yang mudah. Sebelum kalian tonton videonya, silakan like dan subscribe dulu. Catat di buku kalian. Mari kita ikuti pembelajarannya bersama-sama. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang momentum dan impuls. Kalau di pertemuan kemarin di bab usaha dan energi, kali ini kita belajar momentum dan impuls. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu tentang momentum. Nah, apa sih momentum itu? Itu besaran yang merupakan ukuran mudah atau sukarnya suatu benda, mengubah keadaan geraknya, mengubah kecepatannya, diperlambat atau dipercepat. Itu namanya momentum. Misalkan ada mobil dengan kecepatan tinggi, yang kedua ada sepeda dengan kecepatan tinggi pula. Nah, kedua mobil dan sepeda tersebut sama-sama menabrak misalkan tembok. Nah, ketika sama-sama menabrak tembok, itu kira-kira yang lebih parah kerusakannya itu yang mana? Mobil atau sepeda? Nah, tentu jawabannya pasti mobil, karena mobil lebih cepat daripada sepeda. Nah, berarti secara singkat berarti itu mobil itu momentumnya lebih besar daripada sepeda. Itu contoh dari momentum. Nah, secara matematis momentum itu dirumuskan P sama dengan M dikali dengan V. Nah, itu ada tanda anak panah, tentu kalian sudah tahu bahwa itu menandakan besaran vektor. Di semester kemarin sudah dibahas tentang besaran vektor dan besaran skalar. Nah, hanya sedikit ingat saja, kalau besaran vektor itu kan besaran yang memiliki nilai juga memiliki arah. Nah, besaran skalar hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Itu berarti momentum itu adalah besaran vektor. Dengan P itu momentum, kilogram meter per sekon. Terus dengan M itu massa benda, satuannya kilogram. Dengan V itu adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Itu yang pertama tentang momentum. Kalau tadi kita membahas tentang momentum, nah selanjutnya yaitu impuls. Nah, apa sih impuls itu? Itu gaya yang bekerja dalam waktu sesaat. Itu namanya impuls. Gaya dalam waktu sesaat. Nah, impuls itu disimbolkan dengan huruf I. Nah, tadi kan gaya dalam waktu sesaat, berarti kan F. Nah, waktu sesaat itu delta T. Berarti I sama dengan F dikali dengan delta T. Itu rumus dari impuls. Nah, atau bisa juga impuls itu adalah delta P, perubahan momentum. Nah, berarti I itu momentum itu kan tadi berarti namanya perubahan momentum berarti P2 min P1. Nah, rumusnya momentum tadi kan M dikali dengan V. Berarti I sama dengan M dikali dengan V2 min M kali V1. Nah, atau M I sama dengan M buka kurung V2 min V1. Nah, karena kan masanya itu sama. Terus, nah dengan I itu impuls Newton sekon, dengan F itu gaya yang bekerja pada benda. Satuannya Newton, delta T itu waktu kontak, satuannya sekon. Nah, itu tentang impuls dengan delta P itu perubahan momentum. Setelah tadi membahas materi, kali ini lanjut contoh soal. Bagus mendapat mobil-mobilan dari ayahnya yang bermassa 10 kg. Mobil itu bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon. Pertanyaannya, berapa nilai momentum yang dimiliki mobil tersebut? Nah, kita jawab bersama-sama.
Yang diketahui itu masanya tadi 10 kilogram. V kecepatannya itu 6 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan momentum yang dimiliki mobil tersebut. Nah, maka kita menggunakan ditanyakannya P, kita menggunakan rumus momentum. Berarti P sama dengan M dikali dengan V. M-nya 10, V-nya 6. Jadi 10 kali 6 itu 60 kilogram meter per sekon. Itu contoh momentum yang nomor 1. Next, contoh soal yang kedua. Bola bermassa 10 gram jatuh bebas dari ketinggian tertentu, menumbuk lantai dengan kecepatan 15 meter per sekon, lalu terpantul ke atas dengan kecepatan 10 meter per sekon. Nah, pertanyaannya, tentukan impulsnya. Maka diketahui masanya 10 gram. Nah, 10 gram kalau dijadikan kilo itu jadi 0,01 kilogram. Terus kan ada V awal. Nah, V awalnya itu 15 meter per sekon. Terus V akhirnya itu 10 meter per sekon. Nah, V awal itu kan arahnya ke bawah. Nah, itu kan makan di situ min. Ketika 10 itu kan berarti mantulnya ke atas, maka nilainya positif. Terus ditanyakan impulsnya. Nah, maka jawab I sama dengan, nah kan di sebelumnya itu kan kalau impuls itu bisa I sama dengan F dikali delta T, bisa I sama dengan delta P, perubahan momentum. Nah, berarti di sini I sama dengan M dikali V akhir kurangi V awal. Nah, dengan M-nya itu tadi 0,01. V akhirnya tadi 10 dikurangi V awalnya min 15. Nah, min dikali dengan min itu hasilnya positif. Jadi 0,01 kali 10 plus 15. Nah, maka hasilnya 0,01 kali 25. Itu hasilnya 0,25 kilogram meter per sekon. Itu contoh soal yang kedua. Nah, itu saja pembahasan tentang momentum dan impuls. Sampai sekian dulu, silakan catat di buku kalian. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.